Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Persi Besi Seli dari UIN Raden Intan Lampung, jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan membawakan materi mata kuliah isu-isu BK yang diampu oleh Ibu Sri Mulyani MPD. Materi yang akan saya bawakan hari ini yaitu supervisi dan konsultasi. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian supervisi. Supervisi adalah suatu proses sistematis dan berkelanjutan dalam pengumpulan data dan menganalisis segala informasi untuk mengontrol manajemen pengambilan keputusan. Supervisi merupakan serangkaian kegiatan untuk membantu konselor dalam mengembangkan kemampuannya mengelola proses bimbingan demi pencapaian tujuan bimbingan dan konseling tersebut. Nah, adapun tujuan yang akan dicapai dari proses ini yaitu kegiatan supervisi, bimbingan, dan konseling meliputi pembinaan dan pemantauan pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah maupun kegiatan di mana yang terjadi interaksi antara konselor dan konseli. Nah, kegiatan supervisi ini diawasi langsung oleh pengawas dan segala struktur yang ada di suatu sekolah misalnya. Dalam suatu sekolah, supervisi dilakukan sebagaimana kegiatan akademik yang semestinya dan juga sebagaimana beban yang ditanggungkan kepada masing-masing guru bimbingan konseling tersebut. Misalnya dalam satu sekolah, satu guru bimbingan konseling ditugaskan untuk membimbing 200 murid. Nah, di situ kegiatan supervisi harus selalu dilakukan sebelum terjadi kendala. Lebih baik dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Nah, yang kedua, melaksanakan penilaian adalah menilai kinerja guru dalam merencanakan pelaksanaan dan menilai proses pembimbingan. Nah, situ tadi kegiatan akademik yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling tidak semena-mena tidak ada yang memantau. Jadi kegiatan supervisi ini itulah kegiatan yang memantau kinerja guru bimbingan konseling tersebut. Nah, yang ketiga, kegiatan ini dilakukan di sekolah binaan sesuai dengan uraian kegiatan dan jadwal yang tercantum dalam RKBK yang telah disusun. Nah, selanjutnya yaitu metode yang digunakan dalam supervisi. Ada dua metode, yaitu yang umum dan juga yang bersifat khusus. Yang umum ini dibagi menjadi dua, yaitu hasil supervisi harus berfungsi sebagai sumber informasi bagi staf sekolah dan pengembangan proses belajar mengajar selanjutnya agar tercapai tujuan dari sekolah tersebut. Nah, yang kedua, supervisi dilaksanakan dengan mekanisme yang menunjang kurikulum yang berlaku. Selanjutnya, prinsip khusus. Prinsip khusus sistem yaitu yang pertama harus sistematis, yaitu supervisi dikembangkan dengan perencanaan yang matang sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Yang kedua, harus objektif. Artinya, supervisi memberikan masukan sesuai dengan aspek yang terdapat dalam instrumen. Yang ketiga, realistis, yaitu supervisi didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya, yang pada keadaan hal-hal yang sudah dipahami dan dilakukan oleh para staf sekolah. Selanjutnya, antisipatif. Artinya, supervisi diarahkan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang mungkin akan terjadi. Selanjutnya, konstruktif, yang artinya supervisi memberikan saran-saran perbaikan kepada yang disupervisi untuk berkembang sesuai ketentuan aturan. Yang selanjutnya, kreatif, artinya supervisi mengembangkan dan dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip supervisi bimbingan dan konseling yang harus dimiliki oleh pengawas BK antara lain dapat secara ilmiah memberikan pembinaan atau arahan serta motivasi kepada guru BK itu sendiri, harus demokratis kepada guru BK maupun menjalin kerjasama yang baik kepada guru BK,
harus konstruktif serta memiliki kreativitas yang tinggi terhadap guru BK agar suatu proses akademik berjalan dengan baik sesuai tujuannya. Nah, yang selanjutnya di sini ada konsultasi. Pengertian konsultasi di dalam BK yaitu layanan yang diberikan seorang konselor, tetapi konselor tersebut itu berperan sebagai konsultan, yang artinya dia melakukan pemberian bimbingan kepada konsulti untuk bertujuan menyelesaikan masalah pihak ketiga. Contohnya seperti guru bimbingan konseling di sekolah yang memberikan masukan kepada konsultinya, yaitu guru kelas, misalnya guru matematika. Nah, di mana guru matematika ini berkonsultasi kepada guru BK untuk menyelesaikan bagaimana dia menyelesaikan masalah yang dia hadapi di kelas, yaitu dengan anak-anak muridnya. Misalnya ada yang malas mengerjakan PR. Nah, itu di situ guru matematika disebut dengan konsulti, dan guru bimbingan konseling di situ disebut sebagai konsultan, di mana yang artinya proses ini bukanlah proses pemberian pembinaan langsung kepada yang bersangkutan, tetapi ini pemberian bimbingan kepada orang kedua, untuk orang kedua tersebut menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi. Nah, jadi ini bimbingan yang dia lakukan untuk pihak ketiga gitu. Nah, tujuan layanan konsultasi ini secara umum bertujuan agar konsulti menggunakan kemampuannya sendiri dan dapat menangani masalah pihak ketiganya itu sendiri. Nah, adapun aspek-aspek dalam konsultasi yaitu konsultan yang pertama, yang kedua konsulti, yang ketiga klien atau konseli, yang keempat proses konsultasinya itu sendiri. Nah, adapun prosedur layanan konsultasi di sini yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga evaluasi, yang keempat analisis hasil evaluasi, yang kelima tindakan lanjut, dan yang terakhir laporan. Jadi segitu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat kepada teman-teman yang nonton semuanya. Saya tutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.